Ya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di perkuliahan pengantar akuntansi 1 melalui platform YouTube. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam ketika menonton video ini. Untuk materi minggu ini, materi kali ini kita akan membahas mengenai jurnal dan posting untuk kesempatan yang kedua kali. Jadi minggu kemarin atau di video sebelumnya, ya, silakan teman-teman nanti boleh nonton. Saya akan cantumkan link di deskripsi. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara melakukan penjurnalan yang menjadi poin penting transaksi, pencatatan transaksi dalam akuntansi. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas langsung ke dalam contoh soalnya. Bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Di sini ada satu soal posting ke buku besar. Soal untuk posting ke buku besar sampai dengan bikin neraca saldo akhir. Oke. Jadi di sini asumsinya teman-teman sudah memahami bagaimana cara melakukan penjurnalan. Ya. Kalau belum, nonton video sebelumnya, ada di link deskripsi. Lanjut. Di sini ada contoh perusahaan, yaitu adalah PT Mount River, perusahaan yang bergerak pada usaha jasa pencucian dan perawatan perlengkapan pendakian gunung. Di sini meliputi pencucian carrier, sleeping bag, dan matras, dan lain sebagainya. PT Mount River itu dimiliki oleh seseorang bernama Tuan Budi yang telah memulai usahanya semenjak tahun 2020. Berikut adalah jurnal umum dari PT Mount River pada periode tahun 2021. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat di sini format untuk jurnalnya. Ada nama perusahaan PT Mount River, jurnal umum periode 31 Desember 2021. Ya, dalam satuan rupiah. Di sini terdiri dari tanggal transaksi, kemudian nomor bukti transaksi, kemudian akun-akun yang terlibat, ini referensi, dan di sini adalah debit dan kreditnya. Jadi ini ceritanya adalah jurnal dari transaksi-transaksi yang sudah diidentifikasi. Kan kalau kemarin teman-teman itu tugasnya adalah mengidentifikasi suatu transaksi, kemudian dilakukan jurnal. Nah, untuk kali ini jurnalnya sudah tersedia, kita tinggal meneruskan saja. Oke, ya. Jadi di sini ada lumayan banyak transaksi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada JU01. Ya, JU01 atas pojok kanan jurnal. Kemudian di lembar kedua ada JU02. Ini menandakan bahwa ini adalah jurnal umum untuk halaman 1 dan ini adalah jurnal umum untuk halaman 2. Kemudian di sini adalah neraca saldo awal. Sebagai tambahan, berikut adalah informasi mengenai neraca saldo awal per tanggal 1 Desember. Oke. Ya. Jadi di awal bulan Desember tersedia kas sebesar 100 juta, piutang 25 juta, perlengkapan 40 juta, dan lain sebagainya. Sehingga di sini ditemukan saldo yang balance 215 juta. 215 juta. Oke. Nah, kemudian di sini instruksinya adalah pindahkan jurnal tersebut jurnal ini ke dalam buku besar yang sudah disediakan formatnya. Dan susunlah neraca saldo akhir tahun atau akhir periode Desember 2021. Nah, di sini di buku besar yang sudah tersedia formatnya terdapat setiap
kolom gitu untuk setiap akun yang berbeda. Contohnya di sini kas. Kas punya nomor 1111. Ya, ini nomor referensi ini yang akan masuk ke dalam jurnal umum ya. Di sini kas 111 gitu. Kemudian ada piutang usaha dengan nomor yang berbeda. Ada perlengkapan, peralatan terus sampai dengan beban-beban yang ada. Oke, kita akan kerjakan ini bersama-sama. Untuk soal ini sudah ada di e-learning, silakan teman-teman kalau mau download, ya boleh di print kemudian ikut mengerjakan pakai tangan secara manual, latihan. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember. Di sini ada kas di debit, modal Tuan Budi di kredit. Ya. Saya nggak akan menjelaskan ini transaksinya transaksi apaan gitu. Teman-teman sudah bisa menebak sendiri. Kalau kas di debit, kreditnya modal Tuan Budi itu artinya transaksi apa? Kas berarti di debit sebesar 1 juta, 100 juta, dan modal Tuan Budi di kredit 100 juta. Oke, kita pindahkan dulu untuk transaksi nomor 1. Kita cari yang akun yang terlibat. Di sini adalah kas dan modal Tuan Budi. Ya, jadi kita masukkan dulu ke akun yang kas dulu. Tanggal 1 Desember. Nah, ini di sini dilihat bahwa di sini sudah ada saldo awal 100 juta. Ini berasal dari neraca saldo awal, ya, NSA neraca saldo awal yang ini. Sedangkan yang akun yang tidak punya saldo awalnya itu dikosongkan. Misalnya ini pendapatan jasa, nggak punya saldo awal. Yang lain punya saldo awal. Oke, keterangan ini tidak baku ya. Maksudnya silakan teman-teman isikan keterangan ini. Yang penting bisa dipahami. Ya, kalau misalnya transaksi yang pertama tanggal 1 Desember, ini bisa saya tulis setoran modal gitu. Ya. Referensinya karena ini ada di jurnal umum lembar pertama atau JU01, maka di sini referensi di buku besar saya tulis JU01 ya, sebesar 100 juta pada posisi debit. Oke, nah berarti saldonya sekarang ada 200 juta. Kenapa? Karena kas memiliki saldo normal pada posisi debit. Oke. Nah, selain terdampak di akun kas, transaksi tanggal 1 Desember tadi juga berdampak pada akun modal Tuan Budi. Nah, ini juga kita isi. 1 Desember, misalnya tadi setoran modal, referensinya dari jurnal umum lembar pertama, dan dia ada di posisi kredit 100 juta. Ingat, modal atau ekuitas ini memiliki saldo normal di kredit, sehingga kalau misalnya ada angka yang masuk ke kredit itu justru akan menambah 280 juta. Oke, seperti itu untuk transaksi yang pertama. Kita lanjut. Ya, transaksi yang kedua tanggal 2 Desember. Ada piutang usaha di debit 25 juta dan pendapatan jasa di kredit 25 juta tanggal 2 Desember. Kita masukkan piutang usaha. Piutang usaha ini ya, 2 Desember. Ini saldo, keterangannya nanti teman-teman isi sendiri, silahkan. DU01. Kalau misalnya mau dikosongin juga nggak masalah sih. Tadi piutang usaha di debit sebesar 25 juta. Berarti saldonya sekarang jadi 50 juta. Oke. Kemudian transaksi tadi itu juga berdampak pada pendapatan jasa ya, tanggal 2 Desember di JU01.
25 juta. Ya, berarti saldonya sekarang 25 juta. Ingat-ingat lagi, akun-akun mana saja yang punya saldo normal di debit dan akun mana saja yang ada saldo normalnya di kredit. Bisa lihat di PowerPoint sebelum-sebelumnya atau di video-video sebelumnya. Tanggal 5. Perlengkapan di debit 3 juta dan kas di kredit 3 juta juga ya. Perlengkapan 3 juta di kredit di debit per tanggal berapa tadi? 5 Desember. DU01 perlengkapan 3 juta. Sehingga di sini jadi 43 juta. Kemudian kas ya, tanggal 5 Desember. DU01 juga. Ya, di sini kasnya tadi berada pada posisi kredit sebesar 3 juta. Nah, maka dia berkurang 200 juta dikurangi 3 juta berarti 197 juta. Jadi ini nanti diteruskan ya. Setiap transaksi ini akan dimasukkan ke dalam buku besarnya. Buku besar untuk masing-masing kas ya. Kalau misalnya saya masukin satu-satu, ini akan lama. Nih. Jadi saya langsung skip aja dimana semua ini sudah terisi. Oke. Ini semua sudah terisi. Ya. Untuk setiap buku besar ini sudah diisi berdasarkan transaksi yang terjadi. Ya, nah bisa dilihat sampai dengan beban-bebannya juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang contoh kas ada ya, saya kasih contoh kas. Di sini ada JU01 untuk transaksi yang berasal dari jurnal umum lembar pertama JU01 dan ada JU02. Nah, di sini ya JU02 ini adalah transaksi yang dicatat pada jurnal umum lembar kedua ya. Nah, setelah semua dimasukkan atau diposting ke dalam buku besar, langkah berikutnya kita akan bikin neraca saldo. Oke. Neraca saldo nih ya. Tadi kan di sini ada neraca saldo awal ya. Neraca saldo awal yang berisi nominal dari beberapa akun di awal Desember. Sekarang kita akan melengkapi neraca saldo akhir untuk akun-akun yang ada di sini. Oke, kita masukkan mulai dari yang pertama di sini kas ya. Kas saldo akhirnya adalah bisa dilihat nih ya, saldo akhirnya paling bawah nih 253.500.000 253.500 di posisi debit 253.500. Oke, seperti itu 253.500. Kemudian piutang, nah ini 31 juta ya, dia pada posisinya masih debit 31 juta. Kenapa masih debit? Ya karena dia saldo normalnya debit. Kalau saldo normalnya kredit dia udah negatif dan itu nggak mungkin kan. Perlengkapan sekarang berapa? Perlengkapan 43 juta, saldo normalnya debit 43 juta. Kemudian peralatan di sini saldo normalnya adalah 70 juta. 70 juta. Oke. Utang usaha. Nah, ini kan dia saldo normalnya ada di posisi kredit ya untuk utang usaha.
usaha. Kita lihat sekarang utang usahanya berapa. Utang usahanya 35 juta. 35 juta. Oh, nggak berubah ya berarti ya utang usahanya. 35 juta. Kemudian modal Tuan Budi di sini saldo akhirnya 280 juta di posisi kredit. 280 juta. Kemudian pendapatan jasa, ya pendapatan jasa di sini posisi saldo akhirnya adalah 110 juta. 110 juta pada posisi kredit. Nah, itu. Beban transportasi 4 juta ya pada posisi debit. 4 juta pada posisi debit. Beban iklan itu 5 juta pada posisi debit juga. Beban listrik 15 juta di debit. Dan terakhir beban air 3.500.000 di debit. Oke. Selanjutnya, setelah posisi debit dan kredit dari masing-masing akun sekarang sudah ada nominalnya, langkah selanjutnya adalah menjumlah ke bawah. Debit itu dijumlah ke bawah berapa, kemudian kredit juga dijumlah ke bawah berapa, dan di sini debit dan kredit jumlah akhirnya itu harus seimbang. Coba nanti teman-teman jumlah ini. Di sini ketemunya 425 juta. 425 juta dan di kreditnya juga 425 juta. Kalau enggak balance itu artinya ada kesalahan pada saat teman-teman melakukan posting ke buku besar. Bisa jadi salah posisi debit kreditnya, bisa jadi salah menjumlahkan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, di e-learning untuk teman-teman yang kebetulan dapat giliran online di e-learning sudah saya upload soal ini. Silakan teman-teman kerjakan. Di sini nggak akan saya upload jawabannya. Ya, silakan teman-teman kerjakan soal yang sama, yang ini juga sampai dengan neraca saldo akhir. Ya, oke. Nah, kalau misalnya neraca saldo akhir itu sudah siap, berarti minggu depan kita siap untuk bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan kita bahas 3 laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Oke? Ya. Untuk materi minggu ini saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar atau di grup WhatsApp, atau boleh juga silakan yang japri, boleh silakan. Nah, gitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali.